Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita lanjut di pembahasan hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talaqau ar-rukban wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian itu menghadang kafilah dagang atau orang yang berasal dari pedalaman, orang yang berasal dari desa yang membawa barangnya ingin dijual ke kota. Dan kemudian tidak boleh kalian itu mengganggu transaksi yang dilakukan oleh saudaranya, baik saat dia menawarkan atau saat dia ingin membeli. Wala tanajashu. Yang ketiga ada larangan tidak boleh saling najas. Najas itu artinya pura-pura menawar, pura-pura ingin membeli, namun tujuannya adalah supaya orang lain tertipu, sehingga harganya kesannya jadi lebih mahal karena banyak peminat. Wala yabi' hadirun libadi. Dan tidak boleh orang yang berada di kota atau orang yang mungkin menjualkan barang orang yang dari luar. Wala tusirul ibal ghanam. Dan tidak boleh kemudian kita itu mengikat puting susu dari hewan dengan kesan supaya nanti kelihatan banyak susunya, harga lebih mahal. Wa man ibta'aha fahuwa bi khairin an-nazaraini ba'da'an yahlubaha. Lalu kalau kemudian nanti dia sudah kadung beli kambing ataupun sapi yang tadi sudah tidak diperah beberapa hari sehingga kesannya lebih mahal, maka dia punya opsi untuk memilih. Kalau dia ridho ya sudah tetap lanjut transaksinya. Tetapi kalau dia tidak suka maka balikkan plus ditambah 1 sok kurma. Atau di dalam redaksi lain huwa bil khiyari salasan, atau dia punya hak khiyar selama 3 hari. Oke, di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil, yaitu dilarang talaqi rukban, dan maksud talaqi rukban adalah gitu ya. Apa sih istilah talaqi rukban? Yaitu seseorang berangkat menuju perbatasan kota, lalu kemudian ketika dia mendapati rombongan orang-orang yang datang membawa bahan baku ataupun bahan yang mau dijual di pasar, mereka beli dari orang yang datang ke batas kota tadi, ini dilarang dari sisi syariat. Dan kemudian ulama mengatakan, apakah transaksinya itu sah atau tidak? Nah, itu dua pembahasan yang berbeda. Wa zahiru hadis, dan kalau secara zahir itu menunjukkan bahwa transaksinya tidak sah, praktek dari talaqi rukban ini. Tapi sebagian lagi mengatakan gitu, hadisnya tidak ada menunjukkan makna tidak sah, karena hadis di situ hanya sekedar melarang, dan kemudian di situ tidak ada larangan tentang membeli dari si rukban atau si pasukan atau si rombongan dagang tadi yang mereka ingin ke kota. Namun secara zahir hadis ini menguatkan pendapat pertama, yaitu berarti transaksinya tidak sah. Karena maksud menghadang tadi, kenapa itu dilarang? Ya otomatis karena ada maksud mereka ingin membeli. Jadi la talaqu rukban maksudnya apa? Bukan hanya sekedar kayak dihadang saja, cuman ditemui saja, kan enggak. Ada maksud lain di situ, yaitu la tashtaru, jangan kalian membeli dari rombongan dagang tadi ketika mereka baru tiba di perbatasan kota. Larangan itu maksudnya adalah dilarang untuk membeli. Sehingga ini menunjukkan kepada kita transaksinya tidak sah dari akad ini. Kalau dilakukan maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ada dalil lain yang menegaskan di situ bahwa si anggota atau rombongan dagang tadi punya hak khiyar. Kalau mereka kemudian datang ke pasar dan mereka mendapati bahwa ternyata harga di pasar itu sangat jauh, artinya lebih tinggi, mereka mestinya bisa menjual itu secara kulakan atau ecer jauh lebih tinggi dibanding harga yang diterima
pada saat mereka dihadang atau mereka di stop gitu ya dari batas kota tadi. Jadi ini kan berarti menunjukkan akadnya sah. Akadnya sah karena apa? Karena dia punya pilihan khiyar. Jadi yang pertama faedahnya tadi ada dua istilah yang kita perlu perlu kenali gitu ya. Ada istilah dilarang dan ada istilah sah. Apakah setiap yang dilarang apakah setiap yang dilarang kalau dilakukan otomatis menjadi tidak sah? Atau ada kemungkinan sesuatu yang dilarang jika dilakukan masih bisa sah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hukum talaki rukban atau menghadang rombongan dagang yang membawa barang dagangan dari kampung atau desa ingin dijual ke kota. Pendapat satu, ya. Pendapat satu bilang bahwa transaksi talaki rukban itu tidak sah karena jelas-jelas dilarang dan tujuannya bukan hanya sekedar menghadang atau menemui gitu ya, melainkan pasti ada maksud untuk membeli. Pendapat dua bilang transaksinya tetap sah dengan alasan pihak penjual tadi memiliki hak khiyar. Sedangkan khiyar itu hanya berlaku jika akadnya sah. Karena secara prinsip khiyar adalah hak pilih untuk melanjutkan akad atau membatalkan. Jadi secara logika jelas akadnya tadi sudah sah, tinggal muncul pilihan mau dilanjutkan atau dibatalkan. Ini akan ketahuan pada saat penjual tadi datang ke pasar di kota, di mana dari situ dia menjadi tahu kalau misalnya harga yang diberikan kepadanya sangat rendah dan jauh di bawah harga pasar, sehingga dia tertipu. Oke. Itu poinnya ya untuk masalah talaki rukban. Lalu tadi ada potongan dan tidak boleh kita mengganggu transaksi jual beli saudara kita. Maksudnya gimana? Ya bi al-insan itu adalah contohnya begini. Ketika kita menjual barang dengan harga katakan 9.000, lalu ada pembeli lain, bukan pembeli pertama gitu ya. Jadi A jual ke B. Nah, kemudian datang si C gitu ya, dengan harga yang lebih mahal, atau dia datang kemudian dia bilang, jadi konteksnya begini, A jual ke B, lalu si C datang, ini A sama B lagi tawar menawar, lalu si C datang bilang ke A, si B tadi nawar berapa? 9, sini tak beli.
saya beli harga berani 10. Gitu ya. Nah, itu masalah karena dia mengganggu transaksi saudaranya. Atau kalau posisinya tadi dia sebagai penjual, misalkan A jual ke B 9 ya, atau 10 lah. Nah, si C datang, C ini sebagai penjual, dia bilang sama si B, B, berapa A jual ke kamu? 10 ya. Oke, saya bisa kasih barang yang sama ke kamu, harga 9 deh, harganya 8.000 gitu ya. Nah, artinya dia mengganggu transaksi yang terjadi antara A dengan B gitu ya. Nah, yang semacam ini itu tidak diperbolehkan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari hadis yaitu si penjual lain datang, padahal di situ ada pembeli yang akan membeli. Jadi ini konteksnya tadi kalau si C posisinya sebagai penjual dan bilang saya bisa kasih barang yang lebih bagus, harga lebih murah, ya, dengan seperti itu. Apapun itu tetap terlarang posisinya. Jadi kenapa? Karena itu mengganggu dan ini berdasarkan jumhur itu dilarang. Jadi faedah yang kedua itu tidak boleh mengganggu transaksi yang terjadi antara orang lain. Baik dia sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Misalnya A lagi jual ke B dengan harga 9.000. Lalu C datang dan bilang ke A, sini saya beli dengan harga lebih mahal yang B berani bayar. Saya bisa bayar 10 atau 12 misalnya. Atau 12. Ini C mengganggu si B yang sama-sama pembeli. Atau modelnya ya, C datang sebagai penjual, terus bilang ke B, berapa A jual ke kamu? Sini, beli dari saya barang sama atau lebih bagus, tapi harga lebih murah dari yang A kasih ke kamu. Ini dilarang dalam Islam. Jadi tidak boleh kita mengganggu transaksi saudara kita kalau mereka belum selesai. Nah, ini juga bisa dikembangkan ya ke dalam kondisi zaman sekarang. Mungkin tidak sama persis gitu ya. Tapi ada sisi kemiripan. A buat grup WhatsApp untuk jualan barang dia. Kemudian si C gabung ke grup dan menawarkan barang dagangannya. Nah, si C gabung ke grup dan menawarkan barang dagangannya. Ini berarti C mengganggu A dalam transaksi atau penawaran. Kalaupun tidak bisa dikatakan haram, minimal makruh. Karena apa? Mengganggu dan tidak beradab. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, ditambahkan tadi di penjelasannya. Di dalam hadis juga ada larangan praktek najas. Jadi najas seperti kata Rasul, wala tanajasu. Maksudnya apa? Yaitu tanajas itu adalah menaikkan harga padahal dia tidak ingin membeli. Jadi A sama B lagi tawar-menawar, kemudian si C datang gitu ya. Si C datang, kemudian dia pura-pura nawar. Dia tahu nih si B udah minat, udah tertarik. Lalu si C datang kayak pura-pura, jual ke saya aja deh, sini saya mau beli, lebih mahal dah gitu ya. Padahal sebenarnya C itu nggak mau beli,
dia cuma kayak pura-pura aja. Nah, atau apapun barangnya ya, di sini dicontohkan misalkan mobil dan yang lain, maka nggak boleh. Kalau memang tujuannya kita bukan mau beli, tapi kayak kita cuma buat manas-manasin, buat mancing, dan seterusnya. Nah, itu praktek yang diharamkan, baik kita itu kemudian ada perjanjian ataupun enggak dengan penjual, karena itu perbuatan yang dilarang. Nah, pertanyaannya apakah kalau itu terjadi ya transaksinya batal? Jawabannya enggak. Jadi kenapa? Dia tidak ada indikasi yang menunjukkan batalnya jual beli yang di situ ada unsur najas. Karena larangannya adalah tidak boleh melakukan najas. Nah, ini adalah sebenarnya kasus eksternal gitu ya. Istilahnya larangan yang berasal dari luar dan bukan bagian daripada rukun dan syarat jual beli. Seperti misalkan harganya ini 9.000 gitu ya. Kemudian dia bilang, "Saya bayar deh berapa misalkan 10.000 gitu ya kata si C. Si B bilang saya beli 9. Terus si C bilang B 9, sini jual ke saya aja deh, saya 10 gitu ya. Maka secara prinsip berarti kita yang membeli dengan harga 10 kata si C tadi. Nah, itu bukan perbuatan dari si penjual dan juga bukan dari perilaku dari si B, tapi dari orang lain, yaitu si C. Sehingga di sini najas tidak bisa kita bilang sebagai akad yang tidak sah, ataupun membatalkan transaksi. Nah, cuman nanti pembeli itu di sini punya pilihan. Pilihan apa gitu ya? Pilihan bahwa atau hak khiyar karena dia itu ditipu dari harga itu. Kalau misalkan nanti ya dia beli harganya tadi, tapi karena kemudian sudah ada pengaruh dari si C sehingga harga menjadi lebih naik, maka dia boleh datang ke penjual lalu kemudian dia bilang, ya, harusnya kan tadi ini barang lepas ke saya 9, tapi gara-gara si C pura-pura nawar naik 10, saya beli jadi 11. Nah, dia boleh datang ke penjual dan bilang, saya nggak mau deh, ini barang kamu silakan ambil, mana uang saya kembalikan. Karena saya sudah diakalin, saya sudah ditipu, mestinya saya nggak beli dengan harga sekian. Gitu ya. Jadi dia punya pilihan di situ, dia punya hak di situ untuk apa? Minta agar si penjual kembalikan. Dan kemudian itu tadi najas sudah dicatat ya. Mana tadi itu mengganggu transaksi. Nah, di sini juga tidak boleh pura-pura menawar dengan padahal tidak ada maksud membeli dan tidak ada maksud membeli, sementara di situ sudah ada orang lain yang berminat dan ingin membeli. Efeknya harga jadi naik karena calon pembeli tadi berpikiran alhamdulillah bahwa barang itu akan habis dan dia tidak kebagian, atau berpikiran barangnya memang layak dapat harga lebih mahal karena kesannya banyak yang minat dan cari gitu ya. Nyatanya tidak demikian. Itu hanya ulah dari pihak ketiga yang pura-pura berminat dan menawar. Kalau misalkan sudah terlanjur terbeli oleh B, padahal di situ ada pengaruh dari C yang pura-pura, sehingga mestinya B beli dengan harga 9.000 tapi jadi terbeli 11.000,
karena C tawarnya 10.000, maka kalau B tahu, dia punya hak khiyar karena sudah ditipu dan diakali. Jadi dia bisa datang ke B lalu minta uangnya dikembalikan 2.000 atau dibatalkan akadnya, barangnya dikembalikan ke A. Nah, B datang ke A ya, ini datang ke A. B datang ke A dikembalikan ke A. Atau kalau B tidak masalah, ya sudah. Berarti jual belinya tetap lanjut. Itu poinnya ya. Jadi jangan pernah kita coba pura-pura menawar karena itu bagian dari sesuatu yang dilarang. Dan tidak boleh menjual hadir libadi. Al-badi di situ definisinya adalah ar-rajul ladzi ya'ti min kharijil Madinah wa ma'usilha. Jadi badi itu adalah orang yang domisilinya orang yang tinggal di pedalaman, tinggal di luar kota ya. Dan dia bawa barang, dia pengen jual gitu. Karena biasanya kan ada ya kayak petani-petani atau kemudian peternak yang mereka punya ayam di kampung gitu ya, punya hasil-hasil panen, dia mau jual ke kota gitu ya. Lalu ya'ti insan min ahli tilkal Madinah, lalu ada pedagang yang biasa di kota itu dan dia tahu berapa harga normal, harga pasaran, lalu dia bilang, "Wah, wahai orang Badui gitu ya, orang yang dari kampung gitu kan, wong deso." Nah, ini dia bilang kepada yang berasal dari luar kota tadi, "Sini deh barang kamu tak beli gitu ya. Saya akan bawa ke pasar dan kemudian tak jualin untuk kamu gitu ya. Saya menjadi wakil kamu di dalam jual beli barang ini." Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi penipuan, supaya kamu nggak ketipu. Jadi dia bilang, "Sini tak bantu jualin." Agar apa? Agar kamu nggak diakal-akalin harganya. Dan kemudian saya lebih tahu harga pasar terhadap barang ini. Dan perbuatan itu diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Kenapa? Ada tegas Nabi bilang, wala yabi hadirun libadin. Nah, Ibn Abbas itu memberikan penafsiran, la yakunu simsaron lahu. Jadi tidak boleh kita menjadi simsar, tidak boleh menjadi perpanjangan tangan, tidak boleh bilang sini tak bantu jualin deh, gitu ya. Artinya apa? La yakunu wakilan lahu. Orang kota tidak boleh bantu atau jadi wakil menjualkan. Atau di dalam redaksi lain disebutkan bahwa Nabi SAW menjelaskan illah. Ini kan kita kadang kayak, kok dilarang gitu loh. Emang kenapa gitu kan? So what gitu loh. Nah, disebutkan, jadi kata Rasul, da'unna sayarzukullah ba'duhum min ba'din. Ilahnya ataupun alasannya, kenapa kok dilarang? Kata Rasul, biarkan orang itu bertransaksi sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya. Karena Allah ingin memberikan rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Karena apa? Orang yang dari desa, orang yang dari kampung, ya, tangan pertama produsen si petani gitu ya, dia kan nggak tahu tuh harga pasar berapa gitu ya. Bisa jadi dia kayak jual dengan harga yang murah dan kemudian pasar itu kan akan ngerasa apa gitu ya, akan ngerasa eh, beruntung gitu ya. Karena apa? Orang-orang kalau dari kampung, coba deh kalau nggak percaya, kita kalau beli telur bebek aja gitu, beli telur bebek langsung dari yang punya gitu, dari peternaknya. Kalau dia bawa tuh dari kampung gitu kan, itu biasanya harganya lebih murah ketimbang kita beli sudah di pasar, mungkin sudah harganya lebih tinggi. Nah, orang-orang kan berarti akan mendapatkan faedah. Alhamdulillah gitu loh. Jadi dia bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, agak mereng. Itulah bentuk kita mendapatkan rezeki dari sebagian yang lain. Jadi itu juga praktek yang dilarang. Lalu tidak boleh orang kota menjadi wakil atau simsar menjualkan barang orang kampung atau pelosok. Jadi biarkan aja mereka jualan di pasar,
Ya, mereka jualan di pasar dengan sendirinya barang-barang yang mereka bawa dan hasilkan dari desa. Alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa kok dilarang? Kata Nabi, biarkan orang-orang itu mendapatkan rezeki dari Allah melalui manusia yang lain. Kalau dari produsen atau tangan pertama, kalau dari produsen atau petani, itu pasti harga lebih murah. Biasanya begitu. Dan mereka ketika ngasih harga nggak tinggi. Berbeda kalau sudah pindah dan dijualkan oleh wakil yang itu adalah orang kota. Apa manfaatnya? Tentu orang di pasar akan diuntungkan karena mereka bisa beli dan dapat harga yang lebih murah. Nah, itu poinnya. Jadi itu yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian tidak boleh kita tusir rukanam dan ibil. Maksudnya tasriyah. Tasriyah itu apa? Itu kita mengikat putingnya, itu ya, kantong susunya hewan ternak tadi, baik kambing atau unta atau yang lain, dibiarkan beberapa hari, lalu setelah itu dibawa ke pasar atau ditawarkan ke orang. Nanti orang yang melihat itu mereka akan mengira bahwa ini hewannya susunya banyak ya, karena kan kantongnya kelihatan penuh pada saat ditawarkan. Nah, otomatis harga jadi lebih mahal. Nah, ini adalah fahman khati'an ghair sahih. Itu pemahaman yang salah. Mereka memahami bahwa susunya banyak. Nyatanya itu adalah kamuflase saja, diakalin gitu. Nah, lalu kemudian kalau itu dibeli hukumnya haram dan tidak boleh. Karena apa? Ada unsur ghish dan tadlis. Unsur penipuan. Jadi haram melakukan tasriyah. Tasriyah atau mengikat dan membiarkan susu hewan di kantongnya, susu hewan ternak ya, hewan ternak di kantongnya selama beberapa waktu. Tujuannya adalah untuk mengesankan bahwa dia punya susu yang banyak. Otomatis nanti daya tawarnya jadi meningkat. Dan lebih mahal. Ini tidak boleh. Tidak boleh karena ada sisi penipuan dan kecurangan. Tidak boleh dilakukan. Nah, kalau sudah kadung terjadi bagaimana? Nah, disebutkan oleh Nabi, kalau sudah kadung terjadi, pembeli punya pilihan. Jadi di situ ada hak khiyar sebenarnya dalam konteks atau dalam kasus jual beli tasriyah semacam tadi. Khiyarnya apa gitu ya? Kalau memang sebelum diperah gitu ya, maka pembeli kembalikan saja hewannya tadi. Jadi kambingnya tadi kembalikan dan ambil uangnya secara utuh. Jadi nggak perlu ada ngasih sesuatu atau yang lain, karena dia kan belum perah susunya. Nah, ini biasanya dengan apa? Dengan adanya saksi. Ada orang yang bilang, dia bersumpah gitu. Dia bilang, Pak, itu yang jual kambing, yang jual sapi, itu tetangga saya, Pak. Dan saya tahu dia itu orang curang, dan saya berani bersaksi, ini saya punya saksi sekian, ada kamera atau yang lain, misalkan. Dia sengaja tidak perah beberapa hari. Nah, berarti kita kalau percaya dan kita tahu dia tidak bohong, dia jujur, ya sudah, kita kembalikan. Jadi faedahnya, kalau misalkan sudah terlanjur beli, maka pembeli punya hak khiyar. Kalau sekiranya dia belum perah susunya, kemudian ada saksi dan orang jujur yang kasih tahu kalau dia ditipu,
maka dia berhak kembalikan hewan tadi dan ambil kembali uangnya secara utuh. Kemudian kalau misalnya sudah diperah dan susu sudah keluar dari kantongnya, itu kira-kira seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Kalau memang dia ridho, kalau dia ridho enggak apa-apa. Artinya ya sudah, ini jadi punya saya, enggak ada masalah, dan dia terima saja, maka itu enggak ada masalah. Jadi intinya tadi dia punya dua pilihan ya. Kalau dia cocok ya silakan dipegang, enggak perlu dia kembalikan. Ada juga orang tipenya dia enggak ridho, saya enggak mau, saya ditipu, saya diakalin. Dia nggak terima dia tinggal kembalikan hewannya tadi dan kemudian plus gitu ya, 1 sok kurma. Nah, 1 sok kurma ini badal atau pengganti dari susu yang sudah dia perah ya, dari kambing atau sapi tadi, atau kalau kita punya unta ya dari unta. Karena apa? Karena berapa kadar susu yang kita perah? Kan kita nggak tahu ya. Ada yang kadang 1 hari diperah, 2 hari, 3 hari, gitu ya. Tapi tetap yang dikembalikan adalah 1 sok kurma. Nah, kalau kita kembalikan kepada uruf dan yang lain, maka terjadi keributan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara maksud dan tujuan syariah yaitu tidak ingin umat ini berpecah, ribut dan yang lain. Maka kemudian ditetapkanlah 1 sok sebagai ganti dari kurma yang dia perah. Jadi khiyar tasriyah itu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i yang menetapkan khiyar tasriyah berdasarkan hadis ini. Dan Malikiyah serta sebagian Hanafi itu mengatakan tidak ada khiyar dan tidak diakui. Alasannya adalah karena hadis ini menyelisihi kias. Nah, sebelum itu kita catat dulu faedahnya, gitu ya. Kalau misalkan yang kedua tadi gini, kalau misalnya pembeli itu ridho dan tidak mempermasalahkan, ya sudah, dia boleh ambil dan lanjutkan transaksinya tanpa menuntut si penjual. Nah, kenapa ini tadi? Kalau sudah diperah susunya, maka yang dikembalikan kalau seandainya dia tidak terima ditipu adalah hewan ditambah 1 sok kurma. Fungsi dari 1 sok kurma adalah pengganti atas susu yang sudah diperah. Bagaimana kalau nilainya lebih banyak atau lebih sedikit dari 1 sok kurma? Tetap segitu. Karena Nabi, Allah dan Rasulnya tahu susu itu kadarnya beda-beda. Kalau dibiarkan begitu saja, nanti akan terjadi keributan. Maka sudah ditetapkan solusi ganti ruginya yaitu 1 sok. Sehingga penjual tidak boleh tuntut lebih. Karena sudah ada ketentuannya. Gitu ya. Nah, kemudian tadi itu khiyar tasriyah itu didukung oleh Hambali dan Syafi'i. Tapi Maliki dan sebagian Hanafi itu mengatakan tidak bisa diterima ya, karena ada khobar wahid dan menyelisih kias. Namun ini adalah sebuah statement ataupun pendapat yang kurang pas. Jadi yang lebih tepat adalah khobar wahid
itu bisa diamalkan ya selama dia bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Dan kalau dibilang dia menyelisih kias karena khabar wahid, itu jelas kias yang fasid. Jadi analogi atau kias, kalau ada dalil itu yang kita pegang. Maka tidak bisa kita benturkan ya, nalar dengan dalil atau teks yang sudah jelas. Dan sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali. Gitu ya. Jadi kita catat faedahnya di sini sebenarnya gitu ya. Sebenarnya terkait khiyar tasriyah itu ada beda pendapat. Ada beda pendapat. Syafi'i dan Hambali, Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan adanya hak khiyar. Hak khiyar karena tasriyah. Sedangkan Malikiyah dan sebagian Hanafiyah itu menolak dengan alasan khabar ahad dan bertentangan dan tidak sejalan dengan qiyas. Namun yang lebih tepat, wallahu a'lam, adalah pendapat yang membolehkan adanya khiyar tasriyah karena didukung oleh hadis dan dalil yang itu tidak bisa dibenturkan atau diabaikan dengan alasan kias atau nalar. Seperti itu ya. Jadi di situ ternyata ada beda pendapat. Atau tadi ada statement bahwa bil khiyar salasan, dia punya hak khiyar 3 hari. Jadi selama 3 hari. Karena kan terkadang kita itu perlu cek ya, kita perlu periksa, kayak mungkin kita perah pertama banyak, besok perah kedua kok lebih sedikit gitu pembandingnya gitu. Begitu hari ketiga diperah lebih sedikit lagi. Nah, di situ kan biasanya muncul kecurigaan. Nah, kemudian juga ada khilaf ya. Apakah dimulainya itu dari kapan? Apakah dari akad? Jadi begitu deal akad hari ini misalkan ya. Sekarang hari Jumat. Saat video ini direkam hari Jumat, berarti ini statement akad. Atau sejak dia tahu. Jadi kalau tahunya mungkin hari Ahad, Sabtu, Ahad, baru tahu dia, hari Jumat atau hari Senin gitu ya setelah 3 hari. Nah itu menjadi khilaf di antara mereka. Yang lebih kuat Allahu a'lam itu dikaitkan dengan ilmu bitasriyah. Kamu tahunya kapan kalau kamu itu diakalin? Kamu tahunya kapan kalau kamu ditipu? Karena bisa saja ya. Ada orang itu nggak tahu kalau dia itu ditipu kecuali setelah beberapa waktu. Nah, maka hukum asal syariat itu tidak bisa kita hilangkan walaupun mungkin sudah lama waktunya. Jadi ada juga keterangan bahwa hak khiyar tasriyah itu 3 hari. Nah, masalahnya itu dihitung sejak akad atau sejak tahu kalau dia ditipu. Jawabannya adalah sejak dia tahu kalau dia ditipu. Karena bisa saja ada orang baru tahu kalau dia ditipu setelah lebih dari 3 hari. Ya. Nah, jadi patokannya, maka hak khiyar dia tidak gugur. Karena dia baru tahu gitu ya. Jadi patokannya adalah berdasarkan ilmu ataupun pengetahuan dia. Ada pertanyaan. Apakah kita bisa kiaskan, analogikan kasus talak kirukban tadi, orang yang dari kota menghadang ke perbatasan gitu ya, orang yang masuk ke kota. Kalau memang konteksnya ada orang dari penduduk kota, zahaba ila ma'arid bai' sayyarat, jadi dia datang ke showroom ya, tempat lelang atau tempat jual mobil, dan kemudian ada orang yang datang gitu ya, bawa mobilnya,
ke sini dan dia mau kadang ada orang kan mau jual mobil ke showroom gitu ya. Terus kita sebagai penjual kita temui dia, Pak, Bapak mau jual ya? Gitu ya. Sini dia tak beli aja mobilnya. Gitu. Nah, apakah kemudian kita bilang itu tidak boleh? Biarkan aja dia masuk ke showroom, gitu ya. Lalu kemudian kita tawar atau kita biarkan dia ke tempat lelang, gitu ya. Jadi nanti di tempat lelang itu baru kita tawar. Ya jawabannya iya, la yajuz. La yajuz talaqil mushtari. Di sini beliau mengatakan tidak boleh. Kita yang mau beli mobil dihadang di pintu, ya, pameran ataupun tempat showroom ataupun tempat lelang tadi. Nah, kemudian ini termasuk praktek yang dilarang dan termasuk kasus yang mirip dengan talaqi rukban. Namun kalau misalkan kita menemui dia di jalan yang lain, katanya, misalkan ada beberapa jalan dan itu bukan pintu masuk ke pameran, ya, yang itu bukan di pasar atau dekat dengan pasar, ya, kita bilang, dan dia bilang, Pak, saya punya mobil dan kalau kamu mau beli gitu ya, maka ini tidak bisa kita bilang ini menghadang. Jadi emang kita sudah dapat info dan seterusnya. Jadi maksudnya orang yang tadi dihadang tadi itu adalah orang yang memang datang dengan tujuan menjual atau ingin membeli. Nah, sementara yang itu tadi adalah dia bukan dalam rangka untuk menjual atau memberi, tapi dia kayak ngabarin saya punya mobil dan silahkan kalau Anda minat. Itu ya, jadi di sini praktek modern lah gitu ya. Kalau kita bilang ke praktek tradisionalnya mungkin agak susah dibayangkan. Ada orang datang dari desa bawa barang, ya mungkin ada sih di sebagian tempat gitu ya. Nah, kemudian juga apa maksud al-hadir lil badi tadi? Jadi al-hadir di badi itu adalah orang yang tahu harga pasar, dan badi itu orang yang dari kampung, orang yang dari desa, dari pedalaman, dia nggak tahu gitu ya, harga pasar itu. Lalu kemudian dia suruh si orang kota tadi menjadi wakilnya dalam menjualkan barang. Nah, jadi falaisa hadzal lafzu bi dzatihi muradu walau kana al-badawi ya'rif al-asar as-suq fa innahu la yadkhul fi hadzal hadis. Nah, cuman kata beliau di sini ya, definisi orang badi itu ya orang yang pedalaman, orang kampung itu. Jadi poinnya adalah dia nggak tahu harga pasar. Tapi kalau dia tahu harga pasar itu nggak masuk kategori ini. Jadi kata kunci dalam kasus orang badi atau orang kampung, desa, atau pelosok yang bawa barang ke kota. Itu yang dimaksud ya. Itu yang dimaksud di dalam hadis adalah mereka yang tidak tahu harga pasar. Berapa sih ya? Berapa sih barang itu diecer dan dijual di pasar. Namun kalau mereka tahu, itu berarti tidak masuk dalam hadis ini. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya kemudahan teknologi. Biasanya para pedagang ya, mereka punya grup WhatsApp gitu ya. WhatsApp khusus. Sehingga nanti para petani dan peternak di desa gitu ya, bisa tahu update harga pasar terkini. Jadi kan nggak masuk dia kategori tadi. Jadi yang di dalam hadis itu konteksnya karena dia nggak tahu. Jadi peluang ditipunya itu sangat besar. Nah, kalau misalkan seseorang membeli barang, membeli kambing yang tadi sudah diikat putingnya gitu ya, susunya dibiarkan beberapa hari. Nah, kalau misalkan tidak ada kurma,
Tidak ada kurma. Apakah kemudian sisa susunya yang dia kembalikan atau bagaimana? Ini kan konteksnya kurma. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Kadang kan tidak semua daerah ada kurma gitu ya. Dia mencari kurma juga susah. Nah itu bagaimana? Nah kalau memang tidak ada kurma dan dia sudah perah, maka yang kita bisa bilang ya sudah kembalikan saja barang yang kamu beli tadi, hewannya tadi, dan kemudian nilai dari satu sok kurma. Jadi berapa sih harga satu sok kurma? Karena apa? Kadar dari susu itu nggak jelas. Ya. Bisa aja banyak, bisa aja dikit. Kalau kita bilang nanti acuannya kepada susu, nanti menjadi ribut, ya, jadi masalah. Sementara kaidah syariat kita, gitu ya, ketika hilang atau nggak ada keberadaan sesuatu, maka yang menggantikan adalah si badalnya, penggantinya, yaitu adalah nilainya. Jadi kalau tidak ada kurma atau kalau misalkan kita disuruh ganti rugi sesuatu, namun tidak ada, itu sudah kita ganti dengan yang semisal. Nah kalau kemudian untuk kasus tidak ada kurma tadi, ya berarti berapa nilai dari satu sok kurma itu? Ya berapa harganya, lalu kemudian itu yang kita bayarkan dan itu kita serahkan. Itu faedah ya, jadi kita bisa catat di sini. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Bagaimana? Apakah susunya yang dikembalikan atau seperti apa? Seperti apa? Jawabannya yang dikembalikan adalah hewan ditambah nilai dari satu sok kurma. Bukan nilai dari susu. Karena susu itu tidak jelas kadarnya. Dan bisa beda-beda, nanti akan memicu konflik. Kaidah dalam syariat, kalau tidak ada aslinya, maka diberikan gantinya. Dalam hal ini, gantinya kurma adalah nilai uang dari kurma satu sok tadi. Ya, jadi poinnya seperti itu. Nah, sebagian pedagang ketika mengembalikan kambing ataupun hewan ternak tadi, itu mereka alaf, yaitu bahan makanan ataupun rumputnya dan yang lain selama 2 atau 3 hari. Apakah itu sah? Jadi dia bilang, kambing kamu di tempat saya kan tak kasih makan nih, gitu. Nah, ngasih makan itu ada biayanya, ngasih rumput, ngasih yang lain, gitu. Apakah boleh kayak gitu? Jawabannya tidak boleh dan tidak sah. Kecuali memang keduanya saling ridho. Kalau saling ridho selesai masalah. Tapi saling ridho ini kalau memang ada pemaksaan, ya, karena misalkan sudah kebiasaan di masyarakat, ya itu tidak boleh. Artinya bisa aja dia tidak ridho. Gitu. Kalau dia tidak ridho nanti dia akan kalau dia tidak nerima, gitu ya. Misalkan sama masyarakat dikucilkan, tuh tengok tuh si fulan tuh tidak mau ngikuti kebiasaan di sini. Nah itu berarti dia tidak ridho, gitu ya. Maka kita harus hilangkan uruf yang ini dan kita abaikan dan kemudian kita bayar pakai satu sok kurma. Tapi kalau kemudian secara uruf tidak ada aturan yang memaksa semacam itu, ya boleh-boleh saja. Kalau misalkan kita ganti dengan alaf ataupun rumput berapa biayanya tadi, itu tidak apa-apa. Itu berarti atas kesepakatan dan mereka berhak untuk kemudian beralih ke situ. Nah, apakah sah akad jual belinya tadi bagi orang yang talak korban? Jawabannya ikhtalafal fuqaha fi sihatil bai'. Tadi ulama berbeda pendapat gitu ya. Namun secara zahir itu pendapat satu bilang tidak sah. Sebagian lagi mengatakan sah karena ada keterangan hak khiyar ketika datang ke pasar. Nah, sehingga boleh sah dan kemudian adanya khiyar. Jadi yang bilang hukum asalnya adalah haram dan mereka mengatakan itu tidak sah. Jadi ada dua pendapat, wallahu alam gitu ya. Yang lebih kuat apa gitu ya. Tapi saya pribadi lebih condong ke yang mengatakan sah karena adanya hak khiyar. Dan kemudian kalau ada najas atas kesepakatan dengan penjual
Apakah itu merusak jual beli? Kalau memang najasnya atas kesepakatan, jadi A sama C kerjasama ngakalin si B, maka tidak membatalkan jual beli karena itu tetap di luar dari transaksi jual beli. Jadi sebagaimana kalau misalkan dalam barang itu ada cacat atau yang lain, maka sebenarnya tetap sah jual belinya dan kemudian tidak tidak ada penjelasan, maka di situ kita tetapkan nanti ada khiyar aib. Tapi transaksinya tetap sah. Jadi akarnya tidak batal. Begitu juga dalam kasus dalam kasus najas. Jadi najas itu tidak membatalkan akad. Jual belinya tetap sah, namun nanti ada fitur ya, ada fasilitas hak khiyar ghaban karena ditipu dan diakali. Sebagaimana gitu ya. Sebagaimana cacat pada barang, ya, cacat pada barang tidak membatalkan akad. Jual belinya sah gitu ya. Jual belinya sah, namun jual belinya sah, namun nanti ada khiyar aib. Seperti itu. Kurma tadi bisa diganti dengan rumput atau biaya lain selama kedua pihak sepakat, saling ridho dan tidak ada unsur pemaksaan. Seperti itu. Baik, itu yang kita bisa bahas ya dari hadis yang keempat sepertinya. Dan insya Allah nanti kita lanjut di hadis yang kelima dari hadisnya Abdullah ibn Umar. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.